apapun alasannya itu tetap dia telah melakukan pelanggaran hukum. Dengan dia posting aja itu tuh udah salah. 190 km per jam itu gila itu. Bahwa tidak ada bekas rem sama sekali. Tidak ada bekas rem sama sekali. Ya, kebetulan saya juga belum sempat ke Vanes nih. Rencananya besok pagi, baru besok pagi. Karena memang setelah pulang dari sana kemarin satu hari karena hujan ya, di Surabaya juga hujan kemarin. Pada waktu kejadian Vanes juga dari sore itu di Surabaya itu hujan. Jadi saya kemarin juga sempat sakit. Nah, cuman kemarin sebelum pulang saya juga sudah memastikan dulu keadaan Gala. Saya cek juga Gala masih di sana. Cuman saya balik, adiknya Bibi sudah hadir di Surabaya, sudah datang. Jadi sudah ada yang ngurus lah. Cuman memang sebelumnya Gala itu ada yang ngurus, temennya Vanes, Mas Ayu kalau salah namanya. Dia yang ngurus Gala lah selama di sana. Si supir juga sudah di rumah sakit Bayangkara juga. Saya cek juga benar ada di situ. Ya intinya kemarin sebelum balik sudah kita cek lah kondisinya Gala. Memang belum bisa balik karena memang masih dalam observasi karena ada lebam yang di mata itu. Tapi overall kornea katanya kemarin pemeriksaan kornea segala macam bagus. Kalau komunikasi sama Vanes terakhir 3 minggu ya. Tapi ternyata tuh sama partnerku sendiri juga malamnya sebelum kejadian juga dia WhatsAppan sama istri saya juga. Ternyata curhat-curhatnya sama istri saya juga nggak tahu kalau segitu intensnya. Tapi ya sudahlah, memang ini udah takdir dia. Cuman memang saya itu nggak pernah ngomongin dia ke orang itu baru pas hari malam Kamis ya. Kan Kamis kejadiannya. Malam Kamis itu memang tiba-tiba saya tuh ngomongin dia gitu. Kenapa kok dia berani ke Surabaya? Karena ada postingan dia di Surabaya kan. Dia kok berani ya ke Surabaya? Dia bukannya takut, dia nggak mau sama sekali nginjak Surabaya. Itu yang dia sampaikan ke saya. Makanya pas waktu kejadian langsung ya berasa banget gitu. Nah ini nih gitu. Kan dia sendiri yang bilang dia nggak mau ke Surabaya. Gitu ya, dia selalu bilang kok kapok, trauma lah segala macam lah. Ini dia udah nggak mau ke Surabaya intinya. Kalau misal mungkin yang gimana lah, mungkin yang mesti terpaksa ya. Tapi kan setahu saya juga kemarin juga hadir arah ke Surabaya itu juga karena kerjaan ya. Yang sebenarnya yang beratnya itu bagi saya itu karena dia kenapa pergi pas saya di Surabaya juga gitu loh. Mungkin kalau saya nggak di Surabaya mungkin nggak seberat ini gitu, karena berasa banget kayak seperti dia memang maunya ada gue di situ gitu, di ngurusin dia, di terakhirnya dia gue juga yang ngurusin. Itu sih sebenarnya, makanya semua teman-teman tuh pada nggak nyangkanya itu sebenarnya, apalagi ke saya sendiri lah, berasanya seperti itu yang paling berat. Karena waktu setelah kejadian saya komunikasi ke teman-teman, termasuk ke mantan manajernya Joan yang tiba-tiba saya telepon juga nangis gitu. Ya udah saya pastiin, karena kebetulan di Polda dekat dengan pihak Polda Jawa Timur, saya coba konfirmasi ke yang nanganin pada saat kecelakaan, memang benar Vanes dan Bibi udah nggak ada gitu. Jadi waktu saya sampai di Polda Jawa Timur itu di Rumah Sakit Bayangkara, jenazah belum sampai. Jadi saya sampai duluan di rumah sakit. Oh enggak, kan jadi waktu itu posisinya di rumah sakit yang di bareng sama Gala. Kan Gala nggak langsung dibawa ke Surabaya. Yang dibawa ke Surabaya hanya jenazah Vanes sama Bibi. Tapi sampai saat ini udah ada komunikasi Bang sama Jodinya atau? Enggak, saya nggak mau komunikasi sama Jodi lah. Berapa gitu. Mengikuti perkembangan nggak sih Bang kalau hari ini dia sudah diperiksa di kepolisian? Saya belum tahu, tapi kemarin memang sebelum pulang saya ngecek memang dia udah di posisinya di sana. Cuman kalau untuk diperiksanya saya yakinnya malah Senin sebenarnya.
Cuman kalau memang hari ini sudah diperiksa, sudah mulai ini, ya berarti kondisinya sudah baik, sudah fit. Karena pihak kepolisian sudah bilang kalau nanti dia diperiksa itu kalau kondisinya sudah stabil. Nah, karena si saksinya ini kan hanya si Jody sama si susternya kan. Nah, susternya sendiri kan kemarin juga sampai nggak sadar, makanya dibawa ke Surabaya. Itu juga bukan di Rumah Sakit Bayangkara, beda rumah sakit lagi. Kalau untuk itu kan masih wewenang kepolisian ya, karena nanti tertuang di dalam BAP pasti. Dua-duanya pasti diperiksa. Baik kalau Jody bohong kan nggak bisa bohong di susternya. Mereka juga kan dipisah itu. Jadi nggak akan mungkin bisa inilah. Dan kan ada CCTV, ada terus saksi-saksi yang lihat juga kondisinya seperti apa. Jadi nggak inilah nggak bisa ngelak lah. Kalau misalnya kalau memang salah ya salah. Gala intinya kemarin sebelum saya berangkat ke Jakarta sore, adik Bibi sudah sampai. Ya, terakhir yang saya tanya juga kondisi matanya seperti apa. Si Mas Ayu bilang kondisinya matanya sudah dicek, korneanya bagus kok bang. Ya sudah. Itu yang paling penting sih. Kita udah nggak peduli sama yang lainnya. Intinya kan gimana Gala aja udah. Gitu loh. Kedepannya kan tinggal itu aja sebenarnya. Ya kalau asuransi kan dari Jasa Raja sudah pasti dapat. Setahu saya juga, saya nggak tahu ya. Tapi Vanes sih bilang dia bikin asuransi buat Gala. Sama tuh Bibi juga. Kalau itu kan mereka udah planningin itu, udah planningin dari awal. Saya juga waktu itu yang saranin. Kalau aset apa saya nggak tahu. Yang lebih tahu mungkin keluarga lah ya, pihak keluarganya Bibi, keluarganya Vanes. Ya, tapi memang mestinya ya selama secara hukum pun kalau misalnya ini ya orang tua sebenarnya mau waris, orang tua ya termasuk anak, terutama anak ya kalau sebenarnya sih lebih tepat sih mestinya buat Gala lah, kedepannya kan buat masa depannya dia sebenarnya, buat sekolahnya, buat kehidupannya, ya tinggal nanti ditentuin aja nanti Gala ini mau kemana. Apakah sama Om Dodi, apa ke keluarganya Bibi. Kalau untuk Jody, gini, apapun alasannya itu tetap dia telah melakukan pelanggaran hukum. Apapun. Dengan dia posting aja itu udah salah. Kan nggak boleh. Posting dalam nyetir itu, posting itu nggak boleh. Itu udah peraturan lalu lintas yang baru juga nggak boleh, ngerokok nggak boleh, main handphone nggak boleh. Apalagi kalau kita lihat ya di postingannya itu 190 km per jam itu gila itu. Itu sih gila banget. Bagaimana dia prepare dengan kecepatan itu, dia main handphone tiba-tiba ada belokan seperti itu. Ya udah pasti. Karena direktur lalu lintas Polda Jawa Timur bilang bahwa tidak ada bekas rem sama sekali. Tidak ada bekas rem sama sekali. Jadi itu benar-benar dihantam ke kiri itu pembatas itu benar-benar langsung. Jadi tidak ada rem, tidak ada bekas rem sama sekali. Dan itu kan mesti disadari itu jalannya itu masih beton gitu, bukan aspal, beton itu. Jadi untuk pengereman sendiri nggak bisa seperti di aspal. Kalau di aspal mungkin bisa langsung. Kalau ini kan agak licin dia. Itu. Cuman memang masih banyak lagi yang mesti digali lah peristiwa ini karena tanda tanya masih banyak ini yang dipertanyakan gitu, bagaimana kok bisa Vanessa itu terlempar segitu 3 meter apa 5 meter dari mobil itu, seperti apa kondisinya. Setahu saya dari pihak kepolisian kemarin yang lapor ke peristiwa kecelakaan itu memang Jody yang lapor, yang melaporkan ke pihak kepolisian. Kita akan intinya prosesnya terhadap Jody ini kita akan pantau terus lah. Intinya aku akan ikutin terus sampai sejauh mana. Kalau perlu dibikin pasal berlapis. Pasal berlapis kalau perlu. Kalau perlu sampai pembunuhan kalau perlu. Biar ada efek jerak. Dia kalau sekarang kalau nggak bisa, saya belum bisa ngomong karena BAP-nya belum. Saya belum tahu BAP-nya seperti apa. Dari pihak kepolisian juga kan belum meriksa semuanya gitu. Harus tahu dulu cerita. Intinya kita serahin ke Polda Jawa Timur lah. Kita serahin ke Polda Jawa Timur. Nggak usah pun ada obrolan keluarga, kita pasti akan tuntut itu gitu. Saya sebagai bekas kuasa hukum, sebagai teman, sebagai kakak, sebagai saudara,
teman-temannya Vanessa semua lah pasti akan mendukung itu proses itu. Ini harus dituntut semaksimal mungkin karena ini udah ada korban jiwa kan masalahnya. Yang penting aku pesan aja sama keluarga, kita ikhlasin lah pergian Vanessa sama Bibi. Ini mungkin jalan yang terbaik. Kemarin juga perginya harinya baik dari Kamis, terus dimakamin hari Jumat. Insya Allah husnul khotimah lah mereka berdua. Itu aja sih yang aku iniin lah. Kita nggak usah sekarang bagaimana cara membesarkan Gala itu yang paling utama, yang mesti dipikirkan ke depan. Bukan masalah yang lain lah. Yang paling penting Gala lah sekarang yang mesti diurus. Wow.